Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Jun Purwadi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 14 Budaya Positif, yaitu penyebaran pemahaman guru atau diseminasi di SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Silakan saksikan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, Bapak Panitia Sarjana Hukum Magister Pendidikan, yang kita hormati Wakil Bidang Kurikulum Bapak Antoni Sarjana Pendidikan, dan Dewan Guru yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Semoga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih sama-sama diberikan kesempatan baik kesehatan maupun waktu, sehingga dapat hadir dalam kegiatan diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntutan dari memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ini kami meminta kepada Bapak Jumarno Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terlindungi dari berbagai perkara. Bila hari ini kita telah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wasiatan tugas dari wajah ini kebarokatan diri jiwa dan kepada masyarakat ini memperlakukan masyarakat yang memberi alih seperti menjadi menjadi kepada bulan kita mengatakan bulan Ramadan Ramadan yang memperoleh kepada bulan Ramadan kemudian kita bertahan dalam kampung ini dari diri awal kehidupan dari diri awal kehidupan dari diri awal kehidupan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Demikian tadi pembacaan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya dan petunjuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebutan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau sekaligus membuka acara kegiatan diseminasi tentang global 1.4 budaya positif di SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau kepada Bapak Fahruddin Sarjana Hukum Divisi Pendidikan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu peserta seminar, dan yang kami bisa banggakan Pak Purwadi selaku calon guru penggerak yang akan melaksanakan seminar diseminasi tentang 21.4 budaya positif di SMA Negeri 3. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan kesempatan dalam rangka mengikuti seminar diseminasi tentang 21.4 budaya positif di SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Salawat dan salam mari sama-sama kita doakan, kita sambungkan keharibaan kita dan kita mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhir akan mendapatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan judul seminar dari Pak Jun Purwadi, karena Pak Jun ini kita tahu adalah merupakan salah satu guru dari SMA Negeri 3 Lubuk Linggau yang menjadi calon guru penggerak. Salah satu dari syarat untuk menjadi guru penggerak itu adalah mengadakan seminar diseminasi tentang 21.4 mengenai budaya positif di SMA Negeri
Negeri 3 Lubuk Linggau. Nah, kalau kita berbicara diseminasi tentang budaya positif itu artinya kita selaku guru harus mengupayakan menanamkan nilai dan norma serta budaya di lingkungan sekolah kita, terutama budaya positif, bagaimana anak tersebut diharapkan sesuai dengan yang apa diinginkan di dalam kurikulum merdeka, terutama di P5. Jadi bagaimana siswa itu supaya profil belajar Pancasila itu dapat terwujud. Nah, untuk bisa mewujudkan itu maka harus ada yang namanya diseminasi, upaya sistematik bagaimana kita bisa menanamkan nilai, norma, dan kebiasaan sekolah itu yang mengarah kepada budaya yang positif. Nah, budaya positif di sekolah kita ya sepertinya sudah kita mulai. Yang pertama itu mulai dari pintu gerbang masih. Bagaimana guru piket sudah menanamkan nilai budaya positifnya itu pertama melihat dari cara berpakaian siswa. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Artinya penilaian guru untuk menanamkan nilai norma budaya positif itu dari rambutnya, pakaiannya, sampai sepatu yang digunakan. Nah, yang kedua, bagaimana sopan santunnya dia dengan guru. Makanya ada siswa-siswi itu begitu dia masuk sebelum melewati guru yang piket ataupun siapapun guru yang dekat itu, mereka saling dulu dengan salah bentuk mencium tangan guru. Itu salah satu budaya positif. Nah, kebudayaan itu, keinginan budaya positif di sini adalah bagaimana kebiasaan itu bisa diterapkan. Bukan hanya sekedar di sekolah, bukan hanya sekedar dengan guru, sampai mereka ke rumah. Karena kita tahu zaman sekarang tantangan di depan itu lebih sulit. Dengan banyaknya akses-akses yang dapat diakses oleh siswa, yang menyebabkan siswa kurang berakhlak. Budayanya berubah dari budaya ketimuran menjadi budaya barat. Nah, karena itulah perlunya penanaman budaya positif. Nah, penanaman budaya positif ini harus dimulai dari guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Karena yang dalam ada di sekolah ini guru dengan siswa, stakeholder nih. Jadi kita harus juga jadi toladan dari siswa. Makanya kita selaku guru jangan terlambat. Jangan terlambat masuk sekolah, jangan terlambat masuk kelas. Kenapa? Kalau kita memudayakan tepat waktu, siswa juga insya Allah tepat waktu. Tapi kalau kita melambat siswa menurun. Karena guru itu digugu dan ditiru. Makanya ada istilah guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Artinya apa yang dilakukan oleh guru akan dicontoh oleh siswa. Makanya budaya positif ini bukan hanya untuk siswa saja, tapi untuk guru. Guru-guru lah yang memulai membudayakan positif. Jadi langkah yang kita ambil, yang kita terapkan dalam budaya positif di sekolah ini harus kita tingkatkan lagi di berbagai sisi. Jangan hanya sekedar tugas guru piket untuk bisa melihat siswa pada saat datang, tapi seluruh. Mungkin itu saja penyampaian sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Pak Purwadi dalam mengikuti calon guru penggerak ini dapat diberikan kekuatan dan kemudahan, diberikan kelancaran dan sukses jadi guru penggerak. Karena tahun ini saya tahu baru satu-satunya guru yang melakukan mengikuti jadi guru penggerak dari SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Mudah-mudahan yang lain termotivasi mengikuti beliau untuk menjadi
menjadi guru penggerak. Nah, guru penggerak ini kalau menurut informasi yang saya dapatkan banyak kelebihan yang akan didapat. Yang pertama, kalau mau jadi kepala sekolah gampang. Yang kedua, jadi pengawas juga gampang. Termasuk banyak kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas, dan juga dalam hal-hal yang lain juga bisa menjadi contoh guru-guru yang lain. Tentu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Dengan ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang tadi semoga dari Bapak semoga kita sama-sama dalam bersama dan dapat menjalankan dan juga melaksanakan dengan baik. Sebelum masuk menuju ke acara itu, ada requestan dari Pemangga sama Pak Rahman untuk dapat mengurangi selaku guru calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024-2025. Demikian. Teman-teman di saya punya banyak timbangan dengar dan belajar sepanjang hayat guru penggerak selalu semangat. Satu lagi, bergugus-gugus gumpalan awan, warnanya putih berjumlah 8. Guru penggerak indah menawan, belakangan ya. Ya. Memimpin siswa meniti masa depan. Nah, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi oleh Bapak Juntur Wadi, Sarjana Sosial Islam, Majelis Pendidikan, selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024-2025 yang akan membahas materi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang menyampaikan suara acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan tadi barusan. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama tentu kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala anugerah rahmat dan karunia pula hingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, yaitu dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang insya Allah akan saya jelaskan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang tampak di layar itu yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu saya Juntur Wadi Sarjana Islam Majelis Pendidikan calon guru angkatan 11 SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Dari apa yang disampaikan kepala sekolah tadi, apa yang dimaksud dengan budaya positif itu sudah sesuai dengan yang telah kita laksanakan dan aplikasikan selama ini.
Cuma di sini saya akan sedikit menambahkan budaya positif itu sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian. Dari mulai tadi ya, dari mulai pintu gerbang anak masuk ke SMA Negeri 3 Kabupaten Riau sampai pulang lagi itu bisa diterapkan budaya positif. Apa yang tampak di layar itu kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu disiplin. Nah, disiplin ini termasuk salah satu budaya positif Bapak Ibu sekalian. Karena budaya positif ini, disiplin ini tentu telah diterapkan baik di lingkungan kita, di rumah, kemudian di sekolah maupun di masyarakat. Jadi disiplin ini bukan cuma untuk kita, guru, tapi juga untuk siswa. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Allah. Baik, kita lanjutkan ya materinya tentang disiplin. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwasanya disiplin itu penting karena memang disiplin ini untuk kebaikan daripada kita semua. Jadi tanpa disiplin tentu sekolah tidak akan mengalami perubahan, apalagi tidak maju dari disiplin. Sebagaimana kita ketahui, ya, dari mulai anak bangun tidur sampai tidur lagi, penerapan disiplin ini telah kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, kebanyakan orang akan bersuka kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dibuka dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan disiplin ini. Nah, sementara pendidikan yang sesuai dengan keyakinan Dewantara adalah menuntut. Itu menuntut anak kepada ke arah kebaikan. Jadi tidak ada kata hukum di situ. Lanjut Ibu ya. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam proses pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita maksudnya menciptakan murid yang merdeka? Tentu jawabannya sudah, ya. Kalau tidak merdeka, tentu Bapak Ibu sekalian anak-anak kita tidak akan betah di sekolah. Dengan menerapkan merdeka belajar atau pembelajaran yang berpusat pada murid, siswa akan semangat, kemudian siswa akan termotivasi dan siswa akan menjadi menyenangkan dalam belajar. Jika kita tidak memiliki motivasi, ya, motivasi itu datangnya dari apa? Motivasi karena maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ya. Kemudian masih menurut kajian Dewantara bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi bagaimana kita mendisiplinkan anak itu supaya anak atau siswa bisa melakukan pekerjaan sehari-hari atau tugas sekolah itu secara disiplin. Baik, nanti berikutnya. Selanjutnya sesuai dengan standar pendidikan nasional, ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah harus disepakati Bapak Ibu sekalian, seperti kita di kelas bisa kan, anak harus berdoa dulu kesepakatan kelas, kemudian masuk tepat waktu. Nah, ini termasuk satu kewajiban yang bisa diterapkan di lingkungan kita di sekolah. Maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter berdisiplin, santun, jujur,
peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tentu kita akan lebih mudah dalam melaksanakan untuk disiplin. Nah, kemudian selanjutnya dalam budaya positif ini akan juga dijelaskan tentang apa itu motivasi. Nah, teori motivasi. Jadi teori motivasi ini dapat kita ambil dari pendapatnya Diane Dawson dalam bukunya Structuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ya. Jadi kita selama ini Bapak Ibu ya, kepada siswa mungkin masih menerapkan hukuman. Nah, hukuman ini banyak, ada yang sifatnya menghafal, misalnya ada sifatnya mungkin lakukan olahraga, berkeliling lapangan atau push up dan lain sebagainya. Nah, ini menurut yang bahasa tadi itu menghindari kenyamanan. Nah, jadi disiplin itu tidak mesti harus diberi hukuman, jadi bisa cukup diberikan motivasi. Nah, ini ya. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan, dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini. Jadi anak itu melakukan suatu perbuatan katakanlah tidak disiplin dan sebagainya, itu disebabkan oleh faktor dari dasar. Di antaranya tadi karena tidak nyaman, terus yang kedua. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ya. Jadi dari motivasi tadi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini ya, ini kalau kita lihat. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tentu pernah memberikan satu penghargaan terhadap siswa. Nah, ini ya. Ada juga kita juga tidak memberikan penghargaan. Jadi sebenarnya motivasi tanpa adanya penghargaan atau imbalan pun sebenarnya itu sudah menjadi salah satu motivasi. Jadi tidak harus diukur dengan imbalan, penghargaan. Nah, itu adalah menurut kita. Lanjut terus yang ketiga. Dan yang ketiga yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi berlakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak memenuhi kebutuhan mereka jika mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Lanjut bagus. Kemudian yang selanjutnya semacam kilas balik bagi kita. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya? Padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan. Anda mungkin akan dikecam oleh secara sosial, bahkan juga secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi saat itu? Anda sedang menjadi orang ya. Nah, ini semacam pertanyaan dari kita tentang motivasi. Ini bisa nanti Bapak Ibu bisa jabarkan sendiri tentang motivasi sendiri. Kemudian berikutnya yaitu strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Selanjutnya, nah itu ada beberapa ya, ada beberapa poin yang kiranya bisa diterapkan dalam penanaman disiplin pada murid-murid. Yang pertama, menetapkan aturan
aturan yang jelas. Sudah jelas ya. Saya membuat aturan kelas yang jelas dan mudah dipahami, dan saya melibatkan murid dalam proses penetapan aturan tersebut. Dengan demikian mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap aturan itu. Nah, aturan ini dibuat kesepakatan antara guru dan siswa mengenai penerapan budaya positif. Ini bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, penguatan positif. Saya menggunakan penguatan positif dengan memberikan pujian atau reward ketika murid menunjukkan perilaku baik. Misalnya saya memberikan stiker atau pengakuan di depan kelas ketika mereka menghargai waktu dan saling menghormati. Nah, jadi guru akan bekerja dengan siswa ketika siswa di kelas memiliki pendapat atau memiliki perilaku yang positif, sehingga akan mendapatkan pujian, bisa berupa itu tadi stiker, bisa berupa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh yang baik. Nah, ini kebiasaan positif sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, itu diawali dari guru dan guru. Jadi kebiasaan yang paling baik adalah bagaimana guru mengajarkan kepada siswa tentang budaya positif di sekolah. Misalnya kebiasaan membaca doa sebelum maupun sudah belajar, kemudian kebiasaan mengucapkan salam ketika ketemu dengan siapapun, ya, baik kepada teman maupun guru dan orang tua. Kemudian kebiasaan lain, misalnya siswa menghormati, ya, ketika teman-temannya memberikan pendapat. Ini salah satu kebiasaan budaya positif. Dan masih banyak lagi tentu yang bisa kita terapkan atau kita aplikasikan baik di kelas maupun di sekolah. Lanjut terus. Nah, ini selanjutnya menurut pendapat Al-Fikon, ini ya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Nah, ini bisa kita telaah apa yang jadi ucapan Al-Fikon. Nanti terus. Nah, ini ya, ini juga pendapat dengan Al-Fikon ini juga wawancara dengan semua, ya. Menggunakan sebagai penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Paul, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, demikian penyajian yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, ya, kita ada beberapa tanya jawab dulu. Silakan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan, yaitu budaya positif. Kepada Bapak Ibu silakan. Silakan kepada Bapak Ibu. Ruang pertanyaan pada Pak Guru. Ini dari negara ada pendapat Al-Fikon. Makanya untuk menghukum itu ada juga dengan penghargaan. Jadi kami bukan apa baik, terima kasih Pak Mayuri telah memberikan pertanyaannya tentang teknologi menghukum memberikan penghargaan. Ini sifatnya mungkin tidak mengukur secara fisik seperti itu Pak Mayuri. Penghargaan itu tadi bisa dengan memberikan ucapan sikap tadi, kemudian memotivasi dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan penghargaan, itu maksudnya. Jadi kita sebagai guru ini tidak dituntut untuk memberikan hukuman sebenarnya, intinya ya. Pembelajaran ini kan berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran itu harus menarik. Nah, tapi itulah bedanya di lingkungan belajar kita ini, manakala anak-anak kita telah kadang-kadang keluar dari apa yang telah diterapkan oleh pihak sekolah pada aturan. Ini memang menjadi dilema, tapi menurut saya itu bagaimana guru menyikapi, ya, tentang apa yang kesalahan dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu bisa kita terapkan memberikan penghargaan. Penghargaan dalam arti di sini memberikan istilahnya semacam
semacam apa ya, supaya dia sadar akan kesalahannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi misalnya Juna itu mau saya, Juna itu nakal. Jadi pas ulang tahunnya saya berikan harga, biar ada harganya, simpati kepada saya. Walaupun dia nakal, saya berikan semacam kado atau hadiah. Dengan demikian, dia mikir, wah ini baik kalau pernah nakal. Gimana gitu? Jadi itu lah. Kembali ya Pak. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Mayudi. Ya, jadi menurut Pak Mayudi budak nakal dikasih penghargaan. Nah, ini semacam sama kan? Padahal dia nakal, asal dikasih hukum. Nah, hukuman yang di sini maksudnya hukumnya sifatnya mendidik seperti itu. Penghargaan. Sehingga dengan pemberian itu dia sadar akan terus. Misalnya itu maling apa katakanlah maling dompet. Nah, kemudian kita panggil. Nah, kita panggil, kita nasihati. Nah, di sini kita di budaya muslim ada yang namanya budaya segitiga restitusi. Maka siswa akan dipanggil, kemudian diberikan semacam nasihat, menstabilkan dirinya, kemudian harus mengakui bahwa itu adalah kesalahan, dan yang terakhir memberikan hukuman yang sifatnya. Jadi itu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu sekalian dalam menyikapi apa yang menjadi pendapat dari al-Ikhwan tadi ya, ini wong barat ya. Tapi yang jelas kalau pendapat kita wong Islam ya, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Semuanya Nabi Muhammad SAW itu tidak terus kecuali untuk menciptakan akhlak manusia. Tentunya sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125 surat juga ya. Bagaimana kita mendidik anak bisa dengan pertama nasihat yang baik, kemudian yang kedua dengan baik terlaksana, nah ini kan, nah baik terlaksana, kemudian dengan mujadalah atau diskusi baik. Mungkin itu yang perlu saya dapat saya sampaikan. Silakan untuk yang lain, ada kesempatan lagi. Ya silakan untuk Bu Maida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi ada kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas itu bagaimana penjelasannya, apa awal tahun ajaran dan juga berikan contoh. Ya terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Maida. Ya, sangat sekali. Bagaimana penerapan budaya positif katakan rakyatnya kesepakatan kelas masih terhadap. Ini bisa sebenarnya dilakukan pada saat kita masuk awal pelajaran itu bisa dilakukan. Dan kita kan sebelumnya siswa kemudian berkenalan. Nah, pada saat itulah kita adakan semacam itu MOU lah kita dengan kerjasama untuk menentukan kesepakatan kelas kita seperti penerapan disiplin. Kalau yang pakai sepatu di kelas dan tidak nyapu diberikan hukuman. Kalau kemarin kalau meninggalkan pelajaran jam 4 disuruh hafal Quran. Ada yang seperti itu. Ada juga misalnya kalau misalnya bolos artinya pulang ke sekolah pada sebelum waktunya itu juga mendapatkan hukuman. Misalnya dipanggil ininya orang tuanya dan sebagainya. Jadi kembali kepada kesepakatan guru. Demikian Bu Maida, terima kasih. Boleh, silakan. Ya, kasih kesempatan untuk Ibu Dewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya mau menanggapi pernyataan Pak Mahyuni tadi yang katanya anak yang nakal ya dikasih penghargaan. Tadi kan pernyataan dari Pak Jun seperti itu. Tapi di sini saya ini mau menyampaikan bahwa yang namanya ada hukuman, ada konsekuensi, ya kan? Jadi siswa itu kan kita tidak boleh memberikan hukuman, tapi sebaiknya siswa itu harus menerima konsekuensinya. Artinya apa? Supaya untuk kedepannya mereka tidak mengulanginya lagi. Kalau dengan memberikan hadiah, mungkin banyak nanti siswa-siswa yang lain yang akan melakukan kesalahan yang
yang mereka lakukan nanti. Nah, jadi seperti anak yang dengan sengaja menghilangkan penghapus atau feedback temannya, berarti harus kita berikan konsekuensi. Nah, kemudian siswa yang sudah menumpahkan air minum ke atas kerjaan siswa yang lain, artinya mereka juga harus menerima konsekuensinya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi gitu Pak Jul. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ini menambahkan ya? Oh ya, terima kasih karena sudah menambahkan sangat baik sekali. Ya, waktunya masih agak panjang Bapak Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Sri Wahyudi tadi tentang konsekuensi. Ya memang benar ya. Ketika seorang siswa melakukan kesalahan tentu ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu harus disepakati juga Bu Sri, seperti itu. Jadi misalnya anak tadi kan terlambat harus membersihkan lingkungan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu konsekuensi memang perlu ada ya, di samping juga hukuman, tapi hukuman ini betul tadi sifatnya mendidik sehingga siswa tidak merasa tertekan ataupun terancam dan lain sebagainya. Itulah malah disebut dengan penghargaan tadi. Silakan untuk Bu ya, Yus Marlianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat pagi memakai seminar hari ini, di mana pada kurikulum Merdeka saat ini kita sebagai pendidik itu ditugaskan untuk memberikan semacam teladan atau kita harus melatih siswa atau mendidik siswa untuk berpikir baik. Nah, ketika kita dalam proses pembelajaran yang sangat singkat, otomatis seluruh peserta didik atau murid itu tidak seluruhnya bisa menerapkan perilaku baik. Cenderung ada beberapa peserta didik yang melakukan tindakan yang di luar aturan atau yang seharusnya sebagai pelajar. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik atau guru menerapkan restitusi supaya restitusi ini tidak disalahgunakan sebagai hukuman, karena ketika ada peserta didik yang berperilaku kurang baik, dia kita berikan semacam teguran atau pengingat bahwa tindakannya itu salah, tetapi yang kita berikan ini bukanlah suatu hukuman, tetapi suatu restitusi atau pembelajaran yang baik. Bagaimana Pak untuk ya, terima kasih. Silakan untuk Ibu Sri ini bervariasi. Pak tolong buka materi institusi yang di bawah restitusi dan restitusi. Dari wujud. Kalau ya, terima kasih pertanyaan Ibu Yus tadi luar biasa ya, panjang terus lumayan ini. Nah ini ya, sebagaimana kita ketahui dulu apa itu restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini yang ditanyakan Bu Yus tadi, bagaimana penerapan restitusi ya kira-kira di sekolah. Jadi restitusi di sekolah sebenarnya itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, cuman namanya agak berbeda. Nah, kalau restitusi ini sebenarnya kalau yang sudah dijelaskan tadi itu ada 3 ya, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, 3 menanyakan keyakinan. Iya, pintar, luar biasa itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Nah, Ibu Dwi ya, Ibu Dwi, terima kasih. Nah, itu jadi ada 3. Menstabilkan identitas itu sebenarnya pemaknaan kita ketika seorang siswa misalnya habis pelago, berkelahi, dan bagaimana kita menstabilkan emosinya. Nah, ditenangkan dulu. Karena pada saat orang lagi gak stabil, emosi seorang itu ngomongnya mana? Jadi tidak sesuai dengan akal sehat. Maka inilah yang pertama tadi itu menstabilkan identitas. Kemudian yang
validasi tindakan. Validasi tindakan di sini maksudnya itu siswa harus mengakui kesalahan apa yang dilakukan. Misal si Andi, tahu nggak apa yang kau gawe selama ini? Benar atau salah? Ini dulu ya kan? Salah Pak. Nah, kalau tahu salah, tentu kau tahu aturan yang berlaku di sekolah kita. Kalau misalnya balik, harus bagaimana? Kalau minggat atau pulang sebelum waktunya harus bagaimana? Nah, kan konsekuensi. Ada tata tertib yang diterapkan oleh pihak sekolah, maka itu disebut kualifikasi tindakan. Kemudian yang ketiga tadi, menanyakan keyakinan tadi, yaitu kita sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tadi, seperti berbeda abang tadi. Jadi waktu masuk kita sudah ada kesepakatan kelas itu, ini. Jadi kalau melanggar kita harus sesuai konsekuensinya. Kalau yang agama hafal Quran, yang tak hafal Quran, ya tentu harus hafal Quran sampai anak itu ibaratnya termotivasi dan berubah. Ya dari perilaku yang tadi mungkin tidak baik jadi baik. Demikian mungkin Ibu Yusmayanti ya, jawaban saya mudah-mudahan tidak puas karena sifatnya pembelajaran ini kan harus terus belajar buku itu dan tidak ada kata puas. Mungkin sekali lagi ada pertanyaan lagi, silahkan masih ada waktu, silahkan Pak Ustaz. Kita 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama. Masalah penegakan disiplin kalau tidak salah tadi Pak. Ya. Diseminasi positif penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ini teman kami di lapangan Pak. Kami ngajar di jam terakhir. Ya. Di kelas berapapun itu diseminasinya amat susah Pak. Ya. Walaupun reward dan punishment, penghargaan dan hukuman itu telah kami lakukan Pak. Reward misalnya kami sudah siapkan pecahan murid kadang-kadang. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dikasih saweran Pak. 5.000, 10.000 sudah. Kemudian yang tidak bisa kami hukum Pak. Kemudian untuk mungkin masalah motivasi, kadang masih kami temui Pak. Banyak anak yang ngantuk dan tidur di kelas. Padahal kita sudah tawarkan Pak dengan metode apapun. Selama mungkin mereka bosan, tulis kehilangan tenaga Pak. Jam terakhir, jadi mereka sudah lesu. Jadi berkenaan dengan itu, mungkin strategi apa lagi Pak supaya anak-anak walaupun di jam terakhir dia tetap termotivasi dan tetap berdisiplin sesuai dengan apa? Ya Pak biasa disiplin ya. Karena berbagai hal sudah dilakukan Pak. Masih juga. Misalnya mungkin dapat menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dari Pak Usman. Pertanyaan luar biasa dan ini memang real kenyataan yang kita alami. Kita ajak di SMA ini ibu bapak ya, beda dengan yang SD SMP. Kalau yang anaknya tentu semakin besar ya semakin pintar seharusnya. Tapi kadang-kadang ada sebagian anak yang perilakunya masih walaupun dia sudah besar dari usia tapi tingkahnya masih seperti anak-anak seperti itu. Jadi ini menurut saya Pak Ruslan ya, kebiasaan yang menurut saya baik itu untuk yang terakhir dikala siswa ngantuk. Nah ini, jadi sekarang ini kan lewat guru penggerak sebenarnya banyak sekali ya. Setiap strategi sehingga anak-anak semangat ya. Aku kalau yang terakhir Pak Ruslan malah sama lagi ya, tidak didengar oleh murid. Nah jadi benar apa yang disampaikan Ibu Maida tadi dengan adanya ice breaking tadi. Ice breaking ini bisa dari guru, bisa dari siswa. Kalau pembelajaran ini dari siswa, ya siswa itulah buat game. Jadi game itu sifatnya ya harus diikuti oleh yang lain. Jadi tidak ngatur. Misalnya game itu 10 menit. Bahkan Pak, lagi Pak ice breakingnya. Nah, tahu-tahu orang belajar apa? Tapi ya, intinya membuat suasana belajar itu menyenangkan dan siswa tidak jenuh dalam belajar. Itu perjalanannya seperti. Kemudian kalau kita pembiasaan di sekolah itu yang terakhir itu kalau hari Senin ya sampai hari Kamis itu
itu biasa siswa boleh melakukan sholat berjamaah di musola supaya yang nggak ngantuk tidak ngantuk lagi, dan itu bisa dilakukan secara bergiliran. Bahkan dulu waktu kita masih tahun itu siswa itu sudah disiapkan tempat sholat di belakang sekolah. Jadi jangan seperti ini ya, tidak ada tempat sholat. Nah sekarang karena air mulai susah, jadi ukuran tadi terbatas. Akhirnya itu bagus sekali. Jadi kebiasaan positif siswa itu melaksanakan sholat zuhur apalagi sudah ada 12 ke 7. Memang waktunya ngantuk. Kemudian untuk yang lain nanti saya minta dari Bapak Ibu sekalian kalau ada tambahan untuk bagaimana kiat-kiat supaya jangan ngantuk. Mungkin dari Pak Kus ini dari tadi nanti yang dulunya yang silakan Pak Kus. Ya, yang sering ngantuk itu anak saya. Yang Bapak Ibu nggak ngantuk. Tapi saran saya ada Pak Ustaz, diberikan kopi ya. Sesuai dengan tarikan dikasih penghargaan, dikasih itu. Jadi Bapak pun sebenarnya Bapak Guyonan. Sebenarnya dalam pendidikan sama saja kita menabur dan menuang. Apa yang kita tabur, pasti yang kita tuang. Guru seorang guru ketika guru mengajarnya baik, penuh semangat, biasanya boleh makan semangat. Tapi kalau kita ngantuk, juga ngantuk. Tapi kasus Pak Ustaz itu memang anaknya. Konsultasi dengan Pak Ustaz, Pak Us, anakmu itu yang masih di Zoom, itu kalau jam terakhir belajar dengan saya itu tidur. Alasannya apa Pak Jum? Itu gawinya Lamina. Ya. Jadi kalau kasus seperti ini pernah juga saya temukan biasa. Kalau saya lupa karena belum belajar dengan Pak Jum, dengan saya biarkan tidur Pak. Nah kalau untuk apa juga itu belajar. Kalau seandainya kita paksakan, biasanya kalau orang tidur diganggu itu langsung emosional, langsung tinggi. Itu dulu. Tapi kalau sekarang setelah kenal dengan Pak Jodan, mungkin solusinya kita tadi Pak, berikan kopi. Ya itu saja mungkin. Tapi baik ya, terima kasih Pak Gus yang sangat baik sekali. Jadi yang terakhir yang ngantuk bisa diberikan kopi. Nah, karena kopi ini kan kandungannya membuat prestasi gitu. Nah ini, jadi diberikan kopi. Atau kalau yang kemarin pengalaman kami di ngajar di kelas 12 IPS, ada siswa jual kopi. Nah, jadi segelas 2.000. Jadi kalau tuh Pak Jun gratis baik, ada 12 IPS. Jadi ini punya kopi banyak dari rumah. Nah ini termasuk membudayakan positif sebenarnya. Nah itu membantu kawan-kawan yang memang ngantuk. Nah mungkin terjawab kalau disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Mungkin demikian ya yang perlu saya sampaikan dalam seminar ini. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Cukup ya. Terima kasih atas segala motivasi dan semangat Bapak Ibu mengikuti destinasi yang saya lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Kita sama-sama belajar karena guru itu dituntut untuk belajar dari mulai akan pengurusan sampai ke yang akhir. Itu tidak ada kata stop dalam belajar. Yang S1, S2, S2, S3, bahkan profesor. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih disampaikan kepada Pak Ismadi sebagai membuat acara atau pada siang hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dalam proses kegiatan destinasi ini, mudah-mudahan dapat sebagai satu ladang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri bila dari wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jum'ati Sarjana Sosial Industri Pendidikan telah menyampaikan materi tentang destinasi budaya positif di SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang ini tentang destinasi budaya positif di SMA Negeri Kota Lubuk Linggau. Saya sebagai sarjana pendidikan, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Pak Desa untuk sudah disiapkan prasmanan tadi, ya silakan ambil. Inilah umpan balik dari guru maupun siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, guru SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Setelah kami menghadiri dan mengikuti aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Pak Jun Purwadi sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Lubuk Linggau, kami menjadi tahu dan kami menjadi mengerti apa itu budaya positif dan bagaimana menerapkannya di sekolah. Nah, untuk kedepannya, ayo Bapak Ibu guru hebat, mulai saat ini kita menerapkan budaya positif untuk anak didik kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Sendini dari SMA Negeri 3 Lubuk Linggau, kelas 11-6. Setelah menerima penjelasan dari Pak Jun tentang pelajaran budaya positif, saya makin tambah mengetahui macam-macam budaya positif yang diterapkan di sekolah dan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah dokumentasi tentang kegiatan diseminasi budaya positif modul 14. Demikianlah aksi nyata modul 14 budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.